program kebutuhan khusus bagi anak dengan hambatan fisik dan motorik. Hai, kami dari kelompok 7 dan beranggotakan Muhammad Maulidi Akbar, yaitu saya sendiri, Aprilia Fitriani, Nadia Maulida, Sepia Dwi Rosari, Nadia Fauzia Salsabila. Menurut kalian, apa saja sih program kebutuhan khusus untuk anak dengan hambatan fisik dan motorik itu? Yuk, kita ketahui apa saja kebutuhan khusus anak hambatan fisik dan motorik serta program kebutuhannya. Pengembangan diri atau bina diri atau biasa disebut Activities of Daily Living (ADL). Yang pertama, kebutuhan khusus anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada pengembangan diri atau bina diri. Kebutuhan khusus anak dengan hambatan fisik dan motorik. Yang pertama ada kebutuhan komunikasi. Kemampuan berkomunikasi anak tunadaksa sangat beragam, yakni ada yang lahir dalam berkomunikasi, membaca, berhitung, dan menulis. Bagi mereka yang tergolong berat, kemungkinan tidak mampu menggunakan otot-otot bicaranya, maupun menggerakkan kepala dan mata yang dibutuhkan dalam membaca dan menulis. Oleh karena itu, dapat dibantu dengan alat komunikasi khusus seperti papan komunikasi. Lalu yang kedua, kebutuhan akan keleluasaan gerak dan memosisikan diri. Anak dengan hambatan fisik dan motorik akan lebih membutuhkan ruangan yang luas dengan lantai yang landai agar memudahkan mereka mengeksplorasi ruangan dengan alat-alat khusus untuk bergerak. Lalu yang ketiga, kebutuhan keterampilan memelihara diri. Anak tunadaksa membutuhkan latihan dan bantuan dalam melakukan kegiatan bina diri seperti merawat, mengurus, dan menolong diri, serta komunikasi adaptasi lingkungan dan okupasi. Untuk anak tunadaksa yang berat, dibutuhkan alat-alat yang dimodifikasi sehingga anak dapat menggunakannya dan tertolong kebutuhannya, seperti pegangan cangkir yang diperbesar. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi membahas tentang kebutuhan psikososial. Kebutuhan psikososial adalah setiap perubahan dalam kehidupan individu, baik yang bersifat psikologi maupun sosial, dengan mempunyai pengaruh timbal balik. Kebutuhan sosial bagi anak tunadaksa yang beranjak remaja bisa saja mengalami tidak percaya diri atau merasa tidak berharga diri, sehingga akan mengakibatkan keterbatasan dalam bergaul. Begitupun dengan anggapan masyarakat yang menganggap mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu dan dianggap sebagai beban masyarakat di lingkungannya. Sehingga diperlukan sosialisasi tentang anak tunadaksa, peningkatan keterampilan anak tunadaksa, dan solusi penanganannya. 2. Program kebutuhan khusus anak dengan hambatan fisik dan motorik. Pengembangan diri atau bina diri. Istilah bina diri juga disebut dengan activities of daily living, yaitu kemampuan mengurus diri atau menolong diri sendiri. Kemampuan yang diwariskan dari orang tua tetapi harus dipelajari terlebih dahulu. Untuk anak-anak yang tergolong normal, pembelajaran ini bisa dikatakan relatif mudah. Mereka mengamati, mendengarkan, ataupun menirukan orang lain dengan relatif lancar, dan tidaklah demikian untuk anak-anak yang tergolong memiliki hambatan fisik dan motorik. Mereka perlu berusaha keras untuk melakukan semuanya. Menurut Astati, mengatakan bahwa bina diri adalah suatu usaha dalam individu membangun diri individu baik sebagai individu maupun makhluk sosial, melalui pendidikan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat, sehingga terwujud kemandirian dan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Tujuan pengembangan diri diajarkan atau dilatihkan pada anak ABK mengingat dua aspek yang melatar belakanginya. Latar belakang yang utama yaitu aspek kemandirian yang berkaitan dengan aspek kesehatan, dan latar belakang yang lainnya yaitu berkaitan dengan kematangan sosial budaya. Ruang lingkup bina diri. Yang pertama ada self-care, berupa toilet activity yang meliputi kebersihan dalam mandi, menggosok gigi, dan cebok setelah buang air besar dan buang air kecil, serta untuk penampilan berupa merawat rambut, grooming, dan nyukur jenggot. Selanjutnya ada dressing activity dan eating activity.
Yang kedua, ada ambulation, yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kursi roda, baik di dalam rumah indoor maupun di luar rumah outdoor. Yang ketiga, ada hand activity, berkomunikasi baik menggunakan sinyal lampu, dan pressing bell, memijit tombol atau memencet tombol, maupun writing using telepon, yaitu menulis dan mempergunakan telepon. Selanjutnya memasang kancing, resleting, dan menggunakan rak sepatu. Dan yang terakhir ada handling of furniture and gadget. Materi selanjutnya yaitu bina gerak. Bina gerak berasal dari kata bina dan gerak yang berarti segala usaha yang berupa latihan bertujuan mengubah, memperbaiki, dan membentuk pola gerak yang mendekati wajar. Bina gerak merupakan suatu upaya pendidikan dalam bentuk kegiatan, pengembangan dan latihan dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bagi anak yang mengalami gangguan motorik untuk membina geraknya dalam melakukan aktivitas hidup sehari-hari. Tujuan bina gerak yang pertama, mampu menggerakkan ototnya dengan serasi, sehat, dan kuat sehingga mampu melakukan gerakan sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mampu mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nadia Maulida. Di sini saya ingin melanjutkan materi yang berjudul tentang ruang lingkup bina gerak. Yang pertama ada gerak anggota tubuh, yaitu ada gerakan tangan seperti berlatih mendorong, menarik, memukul, memotong, dan melipat. Kemudian ada gerakan kaki, yaitu menggerakkan kaki berselonjor atau diluruskan ke depan, menggerakkan kaki pada posisi jongkok, pada posisi berdiri, pada posisi berjalan, dan berlari. Yang kedua ada gerak kontrol kepala, yaitu mengangkat kepala antara 45 derajat sampai 90 derajat dalam posisi tengkurap. Kemudian juga ada mempertahankan kepala tegak dalam posisi duduk, merangkak, berdiri sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan pelatih. Kemudian juga ada menggerakkan kepala sesuai irama musik atas petunjuk pelatih, dan melakukan gerakan membawa benda di atas kepala untuk melatih kekuatan otot leher. Yang ketiga ada gerak koordinasi, yaitu terbagi menjadi dua, ada koordinasi motorik kasar dan koordinasi mata dan anggota tubuh. Kemudian yang keempat ada pindah diri dengan benda, yaitu mengangkat atau menggeser benda yang berat, mengangkat barang atau benda padat, benda cair, dan benda lunak. Kemudian ada diri sendiri, seperti berjalan-jalan dengan alat atau tanpa alat bantu gerak seperti kursi roda, crawler, tripod, dan lain-lain. Menaiki atau menuruni anak tangga dengan ditolong atau tanpa ditolong, berjalan dengan posisi berdiri yang serasi dengan menggunakan paralel bars atau palang sejajar. Kemudian yang kelima ada menolong diri sendiri seperti kebersihan diri, berpakaian, merias diri, kegiatan makan dan minum. Yang keenam ada alat-alat bantu yang melekat pada anggota badan seperti memasang atau melepas brake ke sepatu koreksi, protes tangan atau kaki. Kemudian ada alat bantu gerak seperti menggunakan kruk, walker, tripod, stick, wheelchair, dan crawler. Terima kasih. Ruang lingkup bina gerak ada penyelamatan diri dari bahaya. Penyelamatan diri dari bahaya apa sih? Bisa saja bagaimana cara dia menyelamatkan diri dari api, menyelamatkan diri dari benda tajam, atau menyelamatkan diri dari bahaya binatang buas. Ada juga namanya permainan. Baik dia bermain dengan menggunakan alat atau menggunakan gerakan-gerakan tangan atau semacamnya. Mobilitas. Apa sih mobilitas itu? Mobilitas itu yaitu adalah suatu perpindahan. Baik dari posisi, bisa dari posisi duduk ke berdiri terus berjalan, terus dari dalam rumah terus keluar rumah, dari rumah pergi ke sekolah, dari dalam kelas terus berpindah ke keluar kelas. Terus adanya latihan menggunakan alat bantu, baik itu
Sekian presentasi dari kami dan terima kasih.